والسلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
Maulid dipunrawat suhun majalipun Ustaz Hijazi untuk kangge ngaturaken napa wejanganipun mugi-mugi manfaatipun itu sedaya kangge wekdal kula aturaken sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli 'alaihi Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Hadratal fudala wal kurama wa habaib muriyah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususipun panjenenganipun Al Habib Ahmad bin Aqil Al-Atas, panjenenganipun Al Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al Haddad, panjenenganipun Al Habib Ahmad Al-Idrus, lan sedaya para habaib ingkang sami rawuh ingkang boten saged kula supa setunggal-setunggalipun tanpa mengurangi rasa takdim kawula kepada panjenenganipun Al-Mukarram Al-Fadil Al-Ustaz Ahmad Syibro Malisi, dan juga seluruh para asatid, tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh yang kami cintai dan kami muliakan. Ingkang kula hormati sahibul bait Mas Aufal sak keluarganipun, juga kepada seluruh jamaah Majelis Az-Zahir Mania Bumiayu, dan seluruh yang hadir yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping sepindah monggo sarang-sarang kita munjukaken roh syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
wonten kesempatan siang dinten menika saged sareng-sareng hadir wonten menika majelis dalam rangka pembacaan Maulid Nabi dan dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita bersemangat untuk memperingati hari lahirnya Nabi SAW, kita semua kelak di akhirat akan diakui sebagai umatnya, dan yang paling kita harapkan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya beliau Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu amat sangat banyak. Kalau diceritakan waktunya sangat-sangat tidak cukup. Namun saya akan menyampaikan beberapa poin saja terkait hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Adapun yang pertama adalah hikmah daripada peringatan Maulid. Kita membaca sejarah Nabi Muhammad, maka kita akan dapati bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang membawa misi mahabbah, yang membawa misi cinta, menebarkan rasa cinta, menebarkan rahmat. Di dalam Al-Quran kita dapati banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana para nabi-nabi terdahulu mereka memohon kepada Allah agar supaya umatnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam, di mana beliau berdoa kepada Allah, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan daripada orang-orang kafir hidup di atas permukaan bumi ini. Habiskan semua ya Allah. Ini adalah permohonan daripada Nabi Nuh alaihissalam agar supaya umatnya yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, tidak mau percaya kepada Nabi Nuh, tidak mau beriman kepada Allah, agar semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang sangat-sangat deras. Dari langit, begitu juga dari bumi keluar air yang begitu deras, sampai kemudian terjadi banjir yang begitu luar biasa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Akhirnya kemudian mereka semuanya menjadi mayat-mayat yang terapung di atas air, kecuali mereka yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdoa agar umatnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud, beliau diutus oleh Allah kepada satu kaum yang bernama kaum Ad. Kaum Ad itu diajak agar supaya beriman kepada Allah, tapi ternyata mereka tidak mau. Diajak agar supaya beramal soleh, mereka menolak, bahkan menantang Nabi Hud alaihissalam. Maka kemudian akhirnya Nabi Hud meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya umatnya kaum Ad dihukum, diadab oleh Allah. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan siksaan yang begitu luar biasa. Dikirimkan kepada mereka angin yang begitu kencang, dan angin yang berhawa dingin, dan suara menggelegar selama 7 hari atau 8 hari. 7 atau 8 hari. Kemudian akhirnya mereka umatnya Nabi Hud atau kaum Ad, semuanya mereka meninggal dan mereka mati menjadi bangkai-bangkai yang tergeletak di atas tanah. Mereka kemudian akhirnya binasa semuanya. Begitu juga kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Bahkan kaumnya Nabi Saleh ketika mereka diajak untuk beriman kepada Allah, maka mereka menantang, Ya Saleh tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Nabi Saleh, kalau panjenengan betul-betul sebagai utusannya Allah, tolong kirimkanlah kepada kami, datangkanlah kepada kami adab yang engkau janjikan. Maka apa yang terjadi? Nabi Saleh mengangkat tangan memohon kepada Allah, dan kemudian akhirnya mereka pun diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bitaghiyah, dengan jeritan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Sehingga akhirnya mereka pun mati tergelap di atas tanah-tanah. Begitu juga kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam.
Nabi Syuaib diutus kepada satu kaum, yaitu Ahlu Madian, penduduk Madian. Ketika mereka diajak untuk beriman, mereka pun ingkar, mereka menolak. Ketika mereka diajak untuk beriman kepada Allah, mereka pun ingkar, menolak. Beramal soleh, mereka menolak. Sampai akhirnya mereka pun dikirimkan azab oleh Allah, hancur semuanya. Setelah itu Nabi Syuaib alaihissalam juga diutus kepada Ashabul Aikah. Ketika Nabi Syuaib diutus kepada Ashabul Aikah, akhirnya kemudian mengajak mereka beriman, mereka pun menolak. Apa yang terjadi kemudian? Maka kemudian tatkala mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau nurut dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Dikirimkanlah hawa yang begitu panas luar biasa selama 7 hari, sehingga mereka kepanasan luar biasa. Sampai air pun menjadi panas. Sampai kemudian pada hari ke-8 Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan awan yang begitu tebal. Sampai kemudian akhirnya ketika melihat awan, Ashabul Aikah berduyun-duyun berada di bawah awan tersebut, karena mereka mengira bahwa ketika mereka bernaung di bawah awan, mereka akan merasakan adem, mereka akan merasakan tidak terasa panas. Tapi apa yang terjadi ketika mereka tepat berada di bawah awan yang mereka harapkan mereka akan tidak merasakan kepanasan, justru kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan api yang kemudian membakar mereka semuanya. Baik itu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, mereka semuanya berdoa agar umatnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Nabi kita Muhammad SAW sama sekali beliau tidak menginginkan agar umatnya tersebut disiksa oleh Allah. Seberapapun besar dosanya, seberapa hebatnya maksiatnya, seberapa ingkarnya, Rasulullah tidak menginginkan satu saja daripada umatnya masuk ke dalam neraka. Sehingga kita dapat di dalam kitab-kitab sirah, ketika Rasulullah SAW membaca satu ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini adalah ucapan daripada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Allah, apabila engkau mengadab mereka kaumku, maka silahkan, karena mereka itu adalah hamba-hambamu. Tapi jika engkau itu akan mengampuni dosa mereka, kesalahan mereka, maka sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, Rasulullah menangis. Rasulullah menangis kemudian mengatakan, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Kemudian akhirnya karena Rasulullah adalah orang yang sangat diperhatikan oleh Allah, Allah pun mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril, turunlah engkau kepada kekasihku Muhammad. Coba tanyakan apa yang membuat kekasihku Muhammad menangis. Allah Maha tahu, tapi ini adalah merupakan sandiwaranya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pun turun menanyakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ma yubki? Apa yang membuat engkau menangis wahai Nabi Muhammad? Maka kemudian Nabi mengatakan, wahai Jibril, saya membaca ini ayat Nabi Isa memohon kepada Allah, memasrahkan urusan umatnya kepada Allah. Jika mereka mau diadab, silahkan, karena mereka hamba-hamba engkau. Saya takut wahai Jibril, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada umatku. Saya takut wahai Jibril kalau umatku cilaka. Saya takut wahai Jibril kalau umatku tidak akan selamat. Maka kemudian malaikat Jibril pun menghadap kepada Allah, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sampai kemudian akhirnya malaikat Jibril pun turun kembali kepada Nabi Muhammad dengan menyatakan kabar dari Allah. Kasih kabar gembira kepada kekasihku Muhammad, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Wahai Muhammad, saya mendapatkan kabar dari Allah untuk disampaikan kepada engkau, bahwasanya Allah tidak akan mengecewakan engkau. Allah akan menyenangkan engkau terkait urusan umatmu, sehingga kemudian engkau akan berbahagia karena urusan umatmu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kemudian Rasulullah pun bergembira, karena sudah mendapatkan jaminan bahwasanya umatnya tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kasih sayangnya Rasulullah. Seberapa besar dosanya, maksiatnya, ketika
orang tersebut masih di dalam hatinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan keselamatan. Salah satu contoh saja sebagaimana diceritakan dalam salah satu kitab. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, dulu ada orang yang sangat-sangat luar biasa maksiatnya. Ahli maksiat luar biasa, sampai masyarakat sekitar semuanya membenci dia. Masyarakat sekitar tidak ada yang suka dengan dia karena maksiat yang luar biasa dan pembuat onar di mana-mana. Sampai kemudian akhirnya penduduk desa bersepakat untuk memberikan satu pelajaran kepada orang ini agar dia akan berhenti dari melakukan hal-hal yang tidak disenangi. Kemudian akhirnya masyarakat berduyun-duyun mendatangi orang tadi. Kemudian yang tadinya rencananya hanya memberikan pelajaran, tapi karena masyarakat sudah sangat emosi, akhirnya kemudian orang tersebut dibunuh. Tidak sampai di situ. Setelah kemudian dibunuh, mayat daripada orang tadi tidak dikuburkan tapi dibuang ke tong sampah. Saking marahnya masyarakat terhadap orang ini. Setelah beberapa hari kemudian terjadi hal yang sangat aneh. Ternyata masyarakat di kampung tersebut mencium bau harum yang luar biasa. Dicari dari mana ini bau harum. Ternyata bau harum itu berasal dari tong sampah. Masyarakat pun mendatangi tong sampah. Oh, ternyata bau harum itu muncul daripada jasad orang yang kemarin mereka bunuh. Orang yang mereka percaya bahwa dia adalah ahli maksiat, tapi ternyata baunya sangat wangi luar biasa, menunjukkan bahwa ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ternyata rahasia yang dilakukan oleh pemuda tersebut sampai walaupun dia adalah orang yang terkena ahli maksiat, tapi ternyata dia adalah merupakan kekasih Allah. Ternyata dulu dia pernah ketika suatu saat dia buka kitab Taurat, membaca kitab Taurat, kemudian di situ ada keterangan tentang Rasul akhir zaman itu Rasulullah Muhammad SAW. Ketika membaca ayat demi ayat daripada kitab Taurat, kemudian di situ ada keterangan tentang Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad, maka kemudian langsung ketika membaca kata Muhammad, ada di dalam hatinya mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad. Rasa cinta yang begitu luar biasa, sampai kemudian kitab Tauratnya itu diciumi. Tidak cukup di situ, maka lembaran yang tertulis kata Muhammad disobek. Ketika disobek kemudian dimasukkan ke dalam sakunya. Kemanapun dia pergi, maka di bawah itu tulisan Muhammad. Inilah yang menyebabkan kemudian akhirnya walaupun ini orang maksiatnya luar biasa, terkenal sebagai ahli maksiat, sampai kemudian dibunuh oleh masyarakat sekitar, tapi ternyata ketika meninggal jasadnya bau. Kira-kira kalau kita senantiasa ingat dengan Nabi Muhammad, senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, menyenangkan hati Muhammad, apa yang terjadi? Kalau mereka itu adalah orang yang bukan dari umat Nabi Muhammad, mereka itu adalah umat daripada umat Nabi Musa, tapi mendapatkan syafaat barokah mahabbah kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu mudah-mudahan kumpulnya kita tidak lain dan tidak bukan adalah karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, sehingga harapan kita mudah-mudahan kelak di yaumil akhir, di hari mahsyar nanti, kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini pertama misi daripada dakwahnya Rasulullah, yaitu mahabbah. Begitu juga ketika Nabi akan meninggal. Ketika Nabi akan meninggal didatangi malaikat Jibril. Apa pertanyaan Rasulullah terhadap malaikat Jibril? Rasulullah mengatakan, ya Jibril, man li ummati ba'di. Wahai Jibril, siapa yang akan mengurusi urusan umatku, yang memperhatikan umatku sepeninggalku, wahai Jibril? Maka kemudian malaikat Jibril tidak bisa memberikan jawaban. Malaikat Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya, ya Allah, kekasihmu Muhammad bertanya, setelah dia meninggal siapa yang akan memperhatikan nasib umatnya? Siapa yang akan peduli dengan urusan umatnya? Maka kemudian malaikat Jibril dihaturi oleh Allah, Jibril, turunlah engkau kepada kekasihku Muhammad, beri dia kabar gembira, annal jannata muharramatun ala anbiya wa umamihim hatta an tadkhulu anta wa ummatuk. Beri kabar gembira kepada kekasihku Muhammad bahwa surga tidak akan dimasuki, tidak diperbolehkan, diharamkan untuk dimasuki siapapun, para nabi ataupun umat-umat mereka, sebelum yang pertama kali masuk ke dalam surga itu adalah engkau dan umatmu. Artinya surga
yang begitu luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, itu diharamkan oleh Allah ketika kemudian Rasulullah dan umatnya belum terlebih dahulu masuk ke dalamnya. Ini adalah merupakan satu hal yang luar biasa yang Rasulullah diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa Nabi Muhammad yang selalu difikirkan adalah umat, yang selalu diharapkan keselamatan adalah umat. Makanya beliau diceritakan di dalam kitab-kitab sirah, ketika beliau meninggal terdapat ada beberapa helai rambut beruban. Ada sekitar 17-18 berbagai macam riwayat. Ada sekitar 20, tidak sampai 20 uban yang ada di dalam rambut beliau dan juga di jenggot beliau. Dan ternyata yang membuat beliau itu beruban rambutnya bukan karena memikirkan sesuatu urusan dunia, enggak. Rasulullah mengatakan sayyabatni hud wa akhwatuha, yang membuat rambut saya beruban ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena surat Hud dan juga surat-surat yang lain yang di situ membicarakan tentang kisah hari kiamat. Kenapa kok Nabi Muhammad ketika membaca kisah Nabi Muhammad beliau bersedih? Karena memikirkan umatnya, barangkali ada umat yang tidak selamat nanti pada hari kiamat. Sekali lagi, yang difikirkan adalah umatnya, bukan keluarganya, tapi kita semuanya. Oleh karena itu kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, rugi. Kalau kemudian kita dikasih oleh Allah umur, dikasih kesempatan hidup, kok tidak digunakan untuk memuliakan Nabi Muhammad, untuk mencintai Nabi Muhammad, untuk menyenangkan Nabi Muhammad, rugi serugi-ruginya. Kita tidak, masa kita kalah dengan batu-batuan? Rasulullah itu kalau berjalan keluar tidak menemui bebatuan, gunung-gunung, pohon-pohonan, kecuali mereka mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Setiap kali Rasulullah keluar dari rumah, kemudian bertemu dengan gunung bebatuan, bertemu dengan pohon-pohonan, maka yang keluar dari mereka tidak lain dan tidak bukan adalah ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Artinya pohon-pohonan, bebatuan, mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau mereka adalah benda-benda padat yang tidak bernyawa, tidak berakal, mereka tidak lupa untuk bersolat, apalagi kita umatnya. Rugi dan rugi. Begitu juga kita tidak akan mungkin dikatakan kalah dengan binatang. Di mana dulu di Madinah pernah terjadi satu kejadian. Karena ada onta ngamuk luar biasa. Padahal onta ini dipakai oleh penduduk Ansor untuk dijadikan sebagai alat untuk mengambil air, untuk menyirami daripada pohon-pohon kurma mereka. Tapi ternyata pada hari tersebut ini onta tidak nurut. Ketika mau ditaruh sesuatu di atas punggungnya, maka onta ini langsung ngamuk luar biasa. Maka mereka bergegas menuju Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kami ada onta. Onta kami ini biasa kami gunakan untuk mengambil air, untuk menyirami pohon-pohon kurma kami. Tapi sekarang dia itu ngamuk, ya Rasulullah, saya minta bantuan panjenengan. Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan di mana onta itu. Oh, onta itu ada di satu pohon, ada di satu kebun korma di sana ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bergegas dengan beberapa sahabat. Ketika sampai ke situ, kemudian Rasulullah minta izin untuk masuk ke dalam kebun korma tersebut. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, kami khawatir kepada panjenengan. Barangkali saja nanti onta tersebut akan menyeruduk panjenengan dan akan menyakiti panjenengan. Tapi kata Nabi tidak. Kemudian ketika Nabi masuk ke dalam, langsung onta itu lari begitu kencang. Lari, kemudian ketika tepat di hadapan Nabi, onta itu langsung tunduk. Apa cara anunya namanya? Terung. Langsung menundukkan kakinya ke bawah dan mencium kaki Nabi Muhammad SAW. Setelah mencium kemudian akhirnya mendekatkan mulutnya ke telinga Nabi dengan berderian air mata. Artinya bahwa onta ini curhat kepada Nabi Muhammad. Onta makhluk yang tidak berakal ketika melihat Nabi, karena rasa cintanya begitu luar biasa, langsung datang, langsung cium kakinya, langsung mendekatkan mulutnya ke telinganya dan kemudian mengadukan sesuatu sambil berderian air mata ini onta. Maka setelah kejadian itu Rasulullah mengatakan, man sahibu hadil ibil, man sahibu hadil jamal, siapa pemilik onta ini?
Maka ada salah satu pemuda Ansor mengatakan, "Ana ya Rasulullah, hadali tidak dalam milik saya wahai Rasulullah." Kemudian ketika pemuda itu datang langsung dimarahi. "Wahai pemuda, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Bahwa onta ini mengadu kepada saya. Engkau selalu memberikan dia pekerjaan yang berat, tapi tidak engkau beri makan. Engkau selalu mempekerjakan dia sehari-hari, tapi tidak memberikan makan yang cukup, sehingga dia mengadukan kepada saya tentang hal ini, makanya dia ngamuk." Dia tidak ngamuk sebetulnya, hanya pura-pura ngamuk saja. Bayangkan, tadi pohon-pohonan bersalawat kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Begitu juga bebatuan cinta kepada Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah. Begitu juga seekor onta juga begitu demikian cintanya kepada Nabi, sampai mengadukan hal yang menimpa dia kepada Nabi SAW. Lalu kalau kita kemudian tidak cinta kepada Nabi seperti apa? Karena mohon maaf, tidak ada amalan yang kita punya yang sekiranya pantas untuk menghadap kepada Allah. Tidak ada. Sholat kita, apa yang kita andalkan dari sholat kita? Kira-kira panjenengan sholat susun atau tidak? Puasa kita kira-kira diterima atau tidak? Karena puasa kita hanya tidak makan, tidak minum tok. Padahal yang dimaksud puasa yang sebenarnya adalah bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, puasa kaki, puasa tangan. Mohon maaf, apa ini sudah kita kerjakan? Belum. Sehingga kalau kita kemudian mengandalkan amal kita, mohon maaf, tidak ada daripada amalan kita yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, satu-satunya amalan dan harapan yang bisa kita harapkan adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mumpung kita masih ada kesempatan, perbanyak baca sholawat. Setidak-tidaknya dalam satu hari itu kita baca 100 kali. Khusus hari Jumat minimal kata para ulama 300 kali. Banyak sekali. Itu gak sampai 5 menit. Panjenengan baca sallallahu ala Muhammad 100 kali berapa menit kira-kira? 2 menit ada enggak? Paling 2 menit. Kemudian kalau kita harus rutin setiap hari baca salawat 100 kali sallallahu ala Muhammad, tidak sampai 3 menit. Masa tidak ada waktu 3 menit untuk baca salawat kepada Rasulullah? Padahal hal itu adalah merupakan satu hal yang kalau kita gunakan seluruh waktu kita untuk membaca salawat, maka belum cukup untuk membalas jasa baiknya Rasulullah kepada kita. Itu yang pertama. Jadi visi dan misi dakwahnya Rasul adalah mahabbah. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah diutus oleh Allah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan Rasulullah sudah memberikan contoh yang luar biasa, teladan yang luar biasa bagaimana akhlak beliau. Sehingga kita ini mengaku sebagai umatnya, maka tidak cukup mengaku sebagai umatnya kalau kita belum mencontoh akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah luar biasa. Di dalam kitab kita sudah dijelaskan, Rasulullah adalah orang yang sangat pemaaf.